يا ماما العجائب أجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safiyihi wa habibih, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyin la siyama baqiyatillahi fil aradhin ruhi wa ruhul alamina lahul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada manusia terbaik, kekasih Allah yang paling mulia, Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, dan juga kepada keluarganya yang suci dan para imam ma'sumin, salamullah alaihim ajma'in, kepada para sahabat yang setia dan kepada para mukminin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang menjanjikan barakah, melipat gandakan segala perbuatan amal, perbuatan baik. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kembali saya menjumpai ikhwan dan akhwat dalam ceramah Ramadan ini dengan membawa tema satu lagi dari surat-surat pendek di juz amma, juz ke-30 surat kitab suci Al-Quranul Karim. Hari ini saya ingin membahas tentang surat At-Tin. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak kitab sucinya sering kali menyebutkan sumpah. Banyak surat yang dimulai juga dengan sumpah. Seperti contohnya wasyamsi wadhuhaha, juga misalnya wal qalam, ya, nun wal qalami wama yasturun, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wal fajr walayalin ashr, dan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah yang kita bahas pada hari ini, yaitu tin. Kalau ditanya apa makna tin, orang langsung akan memahami bahwa tin adalah nama salah satu buah yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan untuk kita manusia. Buah tin. Mungkin kita orang-orang Indonesia kurang akrab dengan buah tin tersebut, karena memang untuk iklim di Indonesia buah tin memang tidak cocok tumbuh di negeri seperti Indonesia. Begitu pula buah zaitun, yang dua buah ini dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai tin dan zaitun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan dua buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, pastilah sesuatu yang dibuat sumpah dan menjadi objek sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Di sini para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah tin dan buah zaitun sebagai objek sumpahnya. Tidak bersumpah misalnya dengan buah pisang misalnya, atau bersumpah dengan buah delima misalnya.
Yang dibuat sumpah adalah tin dan zaitun. Para mufassir menyebutkan banyak sekali poin-poin yang dianggap sebagai bukti bahwa buah tin dan buah zaitun merupakan dua buah yang sedemikian dahsyat dan besar. Tapi sebenarnya ada satu isyarat. Sebagian mufassir menyebutkan bahwa wattini wazzaitun adalah sebuah ungkapan tentang sebuah risalah yang pernah Allah kirimkan dan turunkan risalah itu kepada umat manusia. Yang mana risalah itu berasal dari sebuah negeri yang dimana negeri itu adalah negeri tempat tumbuh suburnya buah tin dan buah zaitun. Negeri manakah itu? Negeri tersebut adalah negeri Palestina. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara mengenai sebuah negeri tempat lahirnya syariat Isawiyah, syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena itu kita lihat ayat berikutnya, wa turi sinin, demi Tur Sina, bukit Tur yang berada di gurun Sinai sana, perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Kita tahu bahwasanya dalam ayat-ayat suci Al-Quran kata Tur seringkali disebutkan oleh Allah. Misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Allah mengingatkan tentang masalah Tur. Wa rafa'na fawqakumut Tur. Bukit Tur pernah diangkat oleh Allah, ditaruh di atas kepala orang-orang Bani Israel. Lalu kemudian Bani Israel dipaksa oleh Allah mau menerima syariat Allah ini ataukah tidak. Jika tidak akan ditimpakan bukit Tur itu terhadap mereka. Lalu mereka mengatakan sami'na, ya, kami akan taat, kami akan tunduk, kami dengar. Wa asaina, tapi kemudian mereka bermaksiat dan ingkar terhadap janji-janji tersebut. Ala kulli hal, wa turi sinin disebut-sebut oleh para ulama mufassir sebagai sumpah Allah tentang bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina adalah bukit yang mengisyaratkan tentang Nabi Musa alaihissalam dan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena itu tidak heran pada sumpah yang berikutnya Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, sumpah demi negeri yang penuh dengan keamanan ini. Mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan baladil amin adalah kota Mekkah. Karena Mekkah adalah tempat yang telah dijanjikan keamanannya oleh Allah. Hadzal balada aminan, ij'al hadzal balada aminan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah jadikan kota ini sebagai kota yang aman. Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri Mekkah sebagai aman. Artinya kita semua manusia wajib untuk mewujudkan keamanan di kota Mekkah. Tidak boleh ada pertumpahan darah di dalam kota Mekkah. Membunuh binatang pun di kota Mekkah tidak diperbolehkan, karena kota Mekkah harus diciptakan sebagai kota yang aman. Wa hadzal baladil amin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kota yang ditegakkan keamanan di dalamnya. Tempat lahirnya syariat Muhammadiyah. Disinilah para mufassirin kemudian mengatakan sumpah Allah dengan tin wa zaitun, lalu sumpah dengan Tur Sinin, lalu sumpah dengan Baladil Amin yaitu kota Mekkah, menandakan sumpah Allah dengan tiga syariat. Syariat Isawiyah, syariat Musawiyah, dan syariat Muhammadiyah. Ketiga syariat itu adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada perbedaan, maka perbedaannya bukan perbedaan yang substansial, melainkan perbedaan yang parsial, perbedaan juz'i, perbedaan sebagian saja dalam beberapa hukumnya. Antara syariat Isawiyah dengan syariat Musawiyah ada perbedaannya, tapi tidak sedemikian parah yang mengakibatkan lahir dua agama. Lahirnya dua agama dari Yahudi, kemudian lahir agama Kristen. Kenapa orang Yahudi tidak mau mengikuti syariat Isa? Itu adalah karena keakuan yang ada di kalangan mereka yang tidak mau mengikuti syariat Isa. Jika mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti syariat Musa, maka pada saat kedatangan Isa mereka harus melebur diri mereka ke dalam syariat Isa.
Begitu pula antara syariat Isa dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya orang yang mengikuti syariat Isa, maka ketika lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dan menyampaikan risalah beliau dan syariat beliau, mereka harus melebur ke dalam syariat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian menentangnya sehingga lahir dua agama yang berbeda. Ketahuilah bahwa dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang agama, tidak pernah Allah menyebutkan agama dalam bentuk jamak, tapi selalu menyebutnya dalam bentuk tunggal, yang menandakan bahwasanya agama itu adalah satu sebenarnya. Agama harus satu, bukan lebih dari satu. Yang berbeda adalah syariat. Mungkin karena masing-masing nabi yang Allah berikan syariat kepada mereka membawa syariatnya. Pastinya syariat tersebut adalah syariat kepanjangan dari syariat yang sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadai, yang sebelumnya dibenarkan lalu kemudian menyampaikan hal yang baru, atau mengganti sebagian kecil hukum-hukum yang lama dan menggantinya dengan hukum yang baru. Penyempurnaan istilahnya. Nah, 3 syariat ini yang Allah sebutkan menurut para mufassirin di awal sumpah Allah di surat At-Tin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan 3 hal tersebut, 3 negeri tersebut. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita satu masalah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Tetapi sayangnya, thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami akan mengembalikan manusia menjadi makhluk yang asfala safilin, yang paling rendah dari yang rendah. Dahsyat, kenapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini telah menjadikan manusia sebaik-baik makhluk? Karena sebagian orang, khususnya mereka yang mengikuti faham humanisme, lalu mengatakan bahwa manusia adalah sumber atau poros dari segala sesuatu. Mereka mengatakan begini, bahwa agama Islam itu ternyata agama yang sangat humanis. Saya tidak sedang dalam keadaan mengatakan agama Islam itu humanis ataukah bukan humanis. Yang ingin saya tegaskan adalah menggunakan ayat ini, ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat mementingkan manusia. Manusia dijadikan sebagai poros segala sesuatu. Tidak cocok ayat ini. Ayat ini sedang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ketika dikatakan ahsanut taqwim, para ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanut taqwim itu adalah, lihat, manusia berdiri dengan tegak, kepala di atas, kaki di bawah, lurus tegak. Berbeda dengan binatang-binatang atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Sebagian makhluk hidup yang mirip dengan manusia secara fisiknya, ternyata ketika berjalan tidak seperti manusia. Tidak setegap manusia. Ketika dia melakukan sesuatu tidak seperti manusia. Manusia diciptakan dari segi bentuknya adalah yang paling baik di antara semua makhluk yang ada. Tidak sedang mengatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan dikritik, mungkin orang akan mengatakan bahwasanya bukankah Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Betul, Allah memuliakan bani Adam. Betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bani Adam sebagai yang menerima taklif ilahi. Tetapi saya sedang mengatakan ayat ini tidak dalam posisi menyebutkan manusia adalah sebaik-baik makhluk. Buktinya Allah kemudian mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah diciptakan sedemikian sempurna fisiknya, bentuknya, Allah katakan, aku kembalikan manusia itu kepada derajat yang paling rendah. Bentuk fisiknya paling sempurna, tapi kemudian akan dijadikan yang paling rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika bertentangan dengan apa yang Allah maukan. Kita bertanya, ya Allah, supaya kita jangan sampai dikembalikan kepada asfalas safilin, jangan sampai kita dijadikan makhluk yang paling rendah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikuti apa yang Allah gariskan.
Apa yang Allah gariskan? Yang Allah gariskan adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, yang tidak kami kembalikan kepada asfalas safilin adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bukan saja tidak dijadikan makhluk yang rendah, melainkan kata Allah, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah fisiknya baik, bentuknya yang terbaik, dengan amal ibadah yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, yang didasari oleh keimanan, maka dia bukan hanya memiliki kesempurnaan zahir, tapi juga akan mendapatkan kesempurnaan yang lain, yakni lahum ajrun ghairu mamnun. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang masalah iman dan amal soleh. Ternyata kalau kita mau mempelajari Al-Quranul Karim, dari awal Al-Quran hingga akhir, penekanan kepada kita ada dua hal, iman dan amal soleh. Jika ditanya iman yang dimaksud adalah iman yang seperti apa, dan iman kepada apa, lah kita akan menjawabnya bahwa iman yang dimaksud adalah pertama, iman kepada Allah, dan yang kedua, iman kepada apa saja yang telah Allah gariskan. Salah satu keimanan adalah Allah menyuruh kita untuk beriman kepada utusannya, maka kita beriman kepada utusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada hari akhir, karena hari akhir itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Apapun juga yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah akan kita miliki. Lalu kemudian apakah hanya cukup dengan iman saja? Tidak. Iman harus digandeng atau harus disempurnakan, harus dilengkapi dengan amilus salihah, dengan amal yang saleh. Karena itu dalam surat Al-Asr mirip dengan ini nadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Manusia dalam keadaan rugi. Merugi dalam bentuk apa? Salah satu bentuk manusia merugi itu adalah asfalas safilin, menjadi makhluk yang paling rendah dan paling hina, yang paling kecil, yang paling berada di paling di bawah. Bukankah itu adalah suatu kerugian? Kita yang merasa malu misalnya di suatu majelis, dipermalukan oleh sebuah kejadian di suatu pertemuan, kita merasa bahwa kita ini sudah kecil, sudah rendah, dan tidak ada orang yang mau dipermalukan. Bagaimana jika ternyata bukan di satu majelis saja, melainkan dia menjadi makhluk yang rendah, makhluk yang Allah sebut asfalas safilin? Bukankah ini adalah salah satu bentuk kerugian yang paling terasa bagi manusia? Tsumma radadnahu asfalas safilin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di ayat ini Allah juga mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di dalam surat Al-Asr Allah menambahkan dua hal lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini tidak. Sebab di dalam surat Al-Asr ada penekanan tentang hubungan sosial di antara sesama manusia. Sementara di dalam surat At-Tin ini Allah tidak menyinggung soal itu. Yang Allah singgung adalah tentang keimanan kita kepada Allah dan amal soleh kita berdasarkan iman tadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Gerangan apakah yang membuatmu mengingkari dan mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat? Kenapa engkau mendustakan hari kiamat? Hari kiamat itu pasti terjadi. Dengan pendekatan logika atau non logika orang bisa merasakan bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Para ulama, para ahli ilmu kalam, para yang menulis tentang masalah hari kiamat bisa membuktikan tentang hari kiamat tanpa menggunakan ayat suci Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, hanya menggunakan pendekatan logika. Karena memang manusia secara logika bisa sampai kepada dalil dan argumentasi yang kuat bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Jika itu sudah pasti, fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu kenapa engkau harus mendustakan hari kiamat? Apakah karena engkau tidak mau diadili oleh Allah? Kadang orang mendustakan sesuatu karena tidak mau untuk divonis. Kadang orang kalau seandainya ngerasa sakit ini sakit itu, lalu kita katakan
Coba deh kamu general check up ke dokter. Dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia berangkat pergi ke dokter untuk melakukan general check up, akan ketahuan penyakit apa saja yang ada pada dirinya. Lalu dokter mengatakan, kamu kena kolesterol sekian, kamu punya penyakit ini, kamu punya penyakit itu. Dia tidak mau mendengar vonis itu, padahal dia merasakan. Manusia yang dalam kehidupan duniawinya jauh dari iman, jauh dari amal soleh, selalu tenggelam dalam dosa, selalu tenggelam dalam kenistaan, pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini tahu bahwa kelak di hari kiamat, kalau seandainya ada hari kiamat di dalam pemikiran dia, kalau seandainya dia masuk ke hari kiamat, maka tidak ada hal selain kerugian yang akan didapatkan. Tidak ada yang akan didapatkan oleh dia selain kesengsaraan, kenestapaan di kehidupan akhirat nanti. Apalagi dia tahu yang akan menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hakim, yang memutuskan engkau berhak masuk ke surga atau engkau berhak masuk ke neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang cenderung yang merasa seperti itu menolak akan hari kiamat. Enggak ada itu hari kiamat. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya, menghibur dirinya. Enggak apa-apa kita berbuat dosa, enggak apa-apa kita tenggelam dalam foya-foya, dalam keglamoran kehidupan dunia, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada akhirat, nggak ada yang namanya hukuman dari Allah, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pengadilan. Untuk menghibur diri. Padahal di lubuk hati yang paling dalam dia tahu ada hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ingin lari dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin engkau akan lari daripada Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik yang menghukumi, sebaik-baik yang memiliki kebijaksanaan, sebaik-baik yang akan menentukan kehidupanmu kelak setelah kematian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan ampunan bagi kita. Dosa-dosa kita di masa lalu semoga Allah mengampuninya. Dan semoga Allah dengan kemurahannya menuntun kita melewati hari-hari kita yang masih tersisa dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin sisa usia kita tinggal setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi. Sisa waktu yang ada di depan kita ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon supaya Allah menuntun kita, karena kita dalam kehidupan dunia seringkali tidak mampu untuk melawan hawa nafsu, tidak mampu untuk melawan godaan-godaan dunia. Karena itu kita mohon kepada Allah supaya Allah lah yang menuntun kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita, menerima setiap amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah merahmati orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Semoga mereka semua yang telah meninggal dunia dalam keadaan iman, diampuni dosa-dosa mereka dan ditinggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها،
ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطاول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك
مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا
وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا